Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, izin ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini menyangkut masalah pemberitaan penggiringan opini terkait masalah adanya penghinaan suku atau adat oleh sekelompok bagian dan tentang terkait postingan Facebook atas akun Mualim Tahir. Nah, menurut Ketua Empal Kabupaten Pesawaran, Pak Haji Maulana Marsad, apa yang dapat disampaikan terkait akun tersebut? Apakah betul ada pelanggaran, ada penghinaan, atau bagaimana? Atau itu ada bentuk opini, penggiringan opini? Bagaimana, Ketua? Terima kasih. Di dalam hal ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga selaku Ketua Empal Kabupaten Pesawaran dalam hal ini menanggapi sebetulnya agak miris. Dalam artian bahwasanya kalau saya lihat dari video ataupun berita-beritanya itu sebetulnya kalau menurut tanggapan saya sebagai Ketua Empal berdiri di tengah ya, netral. Dalam artian tidak berpihak kepada saudara Mualim, dikarenakan saya juga masyarakat biasa. Dalam hal ini menurut saya itu memang ada penggiringan opini dalam artian supaya mempengaruhi orang-orang adat. Jadi kalau saya lihat dari pemberitaan atau dari kontennya itu sebetulnya itu pribadi, mengarah pada pribadi, dikarenakan mungkin ya saudara Mualim Tahir ini, beliau itu kan seorang tokoh, pendiri P3K Pesawaran, kemudian beliau juga mantan anggota DPR waktu itu satu periode, dan orang berpengalaman. Beliau sudah jelas menyampaikan sesuatu itu ditelaah dulu, nggak mungkin beliau sembarangan. Kemudian beliau adalah sekretaris Empal Kabupaten Pesawaran. Empalnya ya mohon maaf, kita ada badan hukumnya dari Menkumham tahun 2019. Jadi di dalam hal ini beliau mungkin sangat hati-hati, tapi di dalam hal ini beliau menyampaikan rasa kekecewaan beliau, yang mana tadinya sudah memberi bupati kita itu gelar atau adok. Di dalam hal ini beliau tidak menjaga nama baik selaku yang diberikan oleh gelar masyarakat adat. Tapi di dalam hal ini beliau pribadi ini. Tapi kalau memang ada bahasanya itu bahwasanya tokoh adat tersinggung begini, bla bla, itu menurut segelintir orang. Dikarenakan tidak semua orang akan terprovokasi begitu. Sebagai orang adat kita harus jernih menilai persoalan-persoalan yang ada. Dikarenakan kita selaku masyarakat adat, jangan sampai kita masyarakat adat kita giring supaya nantinya ada timbul kericuhan, hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau bisa yang besar dikecilkan, yang kecil ya dihilangkan, itu kan lebih bagus. Nah, di dalam hal ini kalau menurut saya berdiri di tengah saja, itu nggak ada bahwa beliau menghina adat, karena beliau juga punya adat, punya gelar, dan asli orang Lampung. Nggak mungkin orang Lampung akan menghina adat Lampung. Nah itu. Nah, jadi ini kan menyangkut masalah ini menurut mereka di dalam pemberitaan itu kan, dalam berita itu saya lihat itu koper board tidak berimbang. Nah, jadi dalam pemberitaan atau penyampaian mereka dalam laporan di polisi itu menyangkut menghina adat Pepadun. Sementara di dalam saya melihat dari postingan tulisan itu, Suntan dijunjung spam. Kalau menurut kami sebagai masyarakat awam yang buta hukum, menurut kami itu adalah kritik sosial. Kalau menurut ketua keterangan tanggapan dari Ketua Empal sebagai masyarakat Pepadun, apakah itu termasuk penghinaan atau pelanggaran atau bagaimana untuk masyarakat Pepadun, Ketua? Jadi begini, di dalam hal ini kita memang negara hukum ya, segala sesuatunya kita berlandaskan hukum. Tapi menurut pengamatan saya, sekali lagi, bahwasanya itu nggak ada sebetulnya bahwasanya penghinaan terhadap masyarakat Pepadun, karena saya masyarakat Pepadun loh yang saya sampaikan. Tapi saya juga tidak
tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada sebahagian, tapi di dalam hal ini enggak semua masyarakat Pepadun yang berpendapat bahwasanya itu penghinaan. Karena menurut saya itu pribadi yang berbicara dengan seseorang. Artinya ada kepentingan. Iya. Nah, di sini ada yang bermain, maksud saya untuk menggiring opini, untuk meramaikan bahwasanya kita Pepadun ini lagi diserang loh begini-begini. Itu saya yang kurang setuju. Iya, saya kurang sependapat. Dikarenakan kita sebagai masyarakat Pepadun yang ditokohkan sebagai masyarakat adat, kita harus menjernihkan persoalan, bukan memperkeruh suasana. Iya. Jadi saya secara pribadi dari awal saya omongkan saya berdiri di tengah. Cuman kita itu kan segala sesuatu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi nggak usah kita memberikan keterangan yang menyesatkan, nggak boleh. Iya. Kita berikan apa adanya. Iya. Kalau menurut saya itu pribadinya yang memberikan, karena bentuk kekecewaan beliau terhadap masyarakat, terhadap bupati yang telah mencoreng nama baik. Iya. Nah, di dalam hal ini, dan saya juga meminta sebetulnya kepada masyarakat adat, kita jangan terlalu memberikan gelar itu terlalu gampang, terlalu murah. Murah boleh karena kita berdasarkan nyimah, bahasanya nyimah itu kita boleh memberi. Iya. Tapi boleh murah, tidak murahan. Sekarang ini dalam sejarah, khususnya di Pulau Jawa, apakah pernah Sri Sultan itu memberikan kesultanannya kepada suku lain yang bukan pewarisnya? Apakah pernah? Coba dicek. Kalau kita orang Lampung boleh, cuman itu tadi boleh murah, jangan murahan. Kalau murahan lain diobral. Nah, ini yang bahayanya. Ketika orang itu kita beri gelar yang bagus, setelah dia menjalankan tugasnya kurang bagus, ini kita imbasnya sama-sama kenanya. Yeah. Termasuk se-Kabupaten Pesawaran. Apalagi itu kalau beratas nama organisasi, imbasnya akan satu kabupaten yang kena. Nah, jadi menurut saya kurang setuju kalau untuk menggiring opini ya. Iya, menggiring opini tadi. Bahwasanya kita selaku ditokohkan, kita harus mendinginkan suasana. Bahwasanya kalau perlu yang kecil dihilangkan, yang besar diperkecil. Karena kita memang dari awalnya masyarakat adat ini tidak boleh berbuat yang kurang bagus, dikarenakan kita sebagai figur. Nanti bagaimana dengan anak-anak kita? Iya. Saya rasa itu. Nah, ini Ketua, terkait masalah postingan akun Muallim Tahir. Di situ kan saya melihat Sultan dijunjung spam. Ya. Nah, apakah Sultan itu salah satu bentuk gelar dari masyarakat Pepadun sendiri, sementara ini Lampung Pesisir dan sebagainya itu menggunakan bahasa Sultan, sehingga terjadi mereka ini tersinggung dengan adanya sebutan Sultan. Nah, sementara tidak merujuk kepada suatu lembaga atau ada tertentu. Jika ini mengacu kepada Sultan atau Sultan siapa, itu mungkin dapat terjadi. Ini kan Sultan dijunjung spam, artinya kritik sosial. Sultan ini bukan kepada adat, ini tidak ada kaitan dengan adat. Nah, menurut Ketua apa? Iya, itu tadi yang saya udah jelaskan, bahwasanya kalau Sultan itu kan umum. Iya. Umum. Jadi bahwasanya kalau si pembuat akun ini menyatakan si A, berarti itu bentuk kekecewaan dia kepada orang tersebut, bukan ke seluruh. Kalau kita maknakan ke seluruh, salah kita. Iya. Karena beliau ini termasuk ditokohkan, kemudian mungkin sudah beliau telah, dan di dalam bahasa juga nggak masuk itu. Nggak ada. Nggak ada. Sayanya nggak ada niatnya. Niat jahatnya. Iya. Jadi dalam hal ini, saya berharap kita sebagai masyarakat adat, jangan saling gontok-gontokan, kemudian kita bersatu. Kenapa sih kita harus diadu orang luar? Iya, sebelah. Nggak cocok saya. Kalau kita putra daerah kita di sini dan sebagainya, kita bela. Tapi ini kok kita diadu orang luar, itu bahasanya ini kurang pas saya. Jadi yang jelas, kalau menurut saya itu nggak masuk.
nggak masuk termasuk penghinaan dan sebagainya, itu unsur pribadi dia. Tidak ada berarti. Iya, itu rasa ketidakpuasan dia karena yang bersangkutan tidak bisa menghargai gelar atau adab yang sudah diberikan. Karena itu kalau menurut Kuntara dan sebagainya, itu pasal-pasalnya ada, itu jangankan sudah ditahan, didatangin polisi, dipanggil polisi, sudah ada dendanya. Ya. Ada dendanya. Kalau bahasa Arabnya itu dam, Ya. kalau bahasa kita denda. Nah, dendanya itu dikenakan kalau ya ada kerbau satu, bayar kerbau. Ya. Itu bukan gampang ya, bagi orang berduit ya nggak apa-apa. Nah, jadi di dalam hal ini, apalagi kalau pepadun itu sudah lukop dan sebagainya. Nah, lebih parah lagi. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh sembarangan memberi kepada gelar-gelar kepada orang itu. Harus, kalau dia bapak pembangunan, betul dia sudah membangun di situ. Jangan baru datang 1 tahun udah jadi bapak pembangunan, sultan pembangunan dan sebagainya. Kurang elok gitu. Nggak sesuai dengan ininya. Jadi saya kembali lagi ke persoalan yang awal. Menurut saya nggak ada itu. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian itu pribadi dia. Pribadi yang bersangkutan dengan yang bersangkutan itu. Jadi jangan membawa-bawa orang ramai lah, menggiring opini lah. Saya berharap itu. Dalam artian kita sebagai masyarakat adat ciptakan suasana kondusif yang adem, yang ayem gitu. Nah, ini Ketua, ini kan dalam berita mereka itu kan itu kabarnya udah dilaporkan kepada penegak hukum, aparat kepolisian. Apa harapan dari Ketua Empal kepada penegak hukum? Apakah ini dapat bekerja secara maksimal, objektif? Jadi di dalam hal ini saya yakin dan percaya, karena penegak hukum itu bukan apa namanya, bukan tekanan. Ya, bukan orang yang ditunjuk orang sembarangan. Mereka sudah dididik dan sebagainya. Mereka akan lebih jeli, termasuk bahasa dan sebagainya. Mereka akan pelajari. Saya berharap aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Pesawaran bertindak adil. Kemudian kalau memang nggak termasuk dalam artian penghinaan dan sebagainya, ya kenapa harus diproses? Saya berharap ya kalau memang nggak memenuhi syarat, ya sudah selesai itu. Menurut saya itu. Oke, terima kasih Ketua atas pernyataan, atas keterangannya, atas daripada pemberitaan mereka itu. Jadi saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.